Ini bukti kalau industri nikel justru nyiptain neraka dunia. Ada kondisi yang harus kamu lihat karena ternyata selama ini kekayaan kita justru berubah jadi kutukan loh. Hah? Kok bisa? Parahnya kondisi sekitar tambang nikel Morombo, Sulawesi Tenggara. Sampai sana, ini yang pertama terlintas di kepala kami. Neraka betul. Air lautnya sekeruh ini, nelayan terdampak kesejahteraannya karena hasil tangkapannya menurun, bahkan mereka kena dampak kesehatan. Woi, ini kenapa ini? Ini karena gatalnya air laut. Air laut? Iya. Kulit warga yang terpapar air tercemar jadi alergi dan gatal-gatal. Nggak cuma orang dewasa, masa depan lingkungan dan kesehatan anak-anak juga terancam. Belum lagi berbagai dampak kesehatan lain. Nggak cuma itu, juga ada konflik ambil alih paksa lahan oleh perusahaan. Pertanyaannya, kenapa penderitaan justru muncul dari rencana pemerintah atas nama kesejahteraan? Inilah yang kami sebut sebagai kutukan ekonomi ekstraktif di buku riset Indonesia, yaitu ketika negara kaya sumber daya alam, tapi kekayaan itu justru nyiptain konflik, kerusakan, sampai ketidakadilan. Ada salah arah pembangunan dan salah nilai sumber daya. Sekarang tambang nikel di Raja Ampat dibuka kembali. Sebenarnya itu untung atau buntung sih? Gimana? Coba kita lihat ya, hitung keuntungannya. Cadangan biji di GGL itu ada sekitar 240 juta ton dengan kadar nikelnya 1,35%. Berarti banyaknya nikel tinggal 240 juta dikali 1,35, sekitar 3,24 juta ton. Harga nikel itu 15.000 US dollar per tonnya. Berarti keuntungannya sekitar 797 triliun. Tapi ini bukan dalam 1 tahun. Karena PT GEG Nikel ini tuh produksinya 3 juta ton per tahun. Berarti si 240 juta tadi dibagi 3 juta per tahun, berarti sekitar 80 tahun. Nah, 797 triliun itu selama 80 tahun. Sekarang berapa kerugiannya? Coba lihat dari faktor wisata dulu. Wisata dari Raja Ampat itu menghasilkan 150 miliar per tahun dan selalu bertumbuh 26,4% per tahunnya. Ya kita anggap aja tumbuhnya jangan segini, setengahnya atau bahkan seperempatnya nih, 10% aja. Coba 10% ya, masukin ke deret geometri, dapatlah keuntungan dari pariwisata selama 80 tahun dengan pertumbuhannya 10% itu 3.071 triliun. Lebih gede. Lebih gede dari ini juga, belum dari biodiversitas ekosistem. Terumbu karang itu per hektarnya bisa 100.000 dolar per tahun menghasilkannya, atau 1,6 miliar per hektar per tahun sih value dari terumbu karang. Kemudian ini juga diizinnya itu sekitar 13.000 hektar, 6.000 dari darat, 7.000 dari lautnya. Anggap aja lah yang ditambang misal 10% konservatif lagi, berarti sekitar 1.300 hektar. Berarti biaya dari biodiversifikasi adalah 1,6 M dikali 1.300 hektar dikali selama 80 tahun, 168 triliun. Belum biaya kalau ada bencana, belum biaya dari ikan yang menghilang, belum biaya dari rehabilitas. Jadi selama 80 tahun tambang itu hanya menghasilkan 797 triliun. Sedangkan dari wisata dan biodiversitas 3.239 triliun dengan angka yang konservatif ini tuh. Apalagi kalau angkanya tinggi, pariwisatanya kayak tadi 26%. Belum biaya tadi bencana, ikan, biaya rehab, dan multiplier efek. Kenapa? Karena ini tuh langsung bersentuhan dengan masyarakat nih kalau pariwisata tuh. Makanya multipliernya tinggi. Sedangkan kalau tambang ini mungkin ya berhubungannya sama investasi dan pengeluaran pemerintah. Jadi coba dikaji ulang deh. Ini sayang sekali alam kita jadinya rusak dan keuntungannya nggak seberapa sebenarnya dari wisata kalau kuliah tadi kita itu.